Warga Mbae Nagekeo, Nusa Tenggara Timur mengungsi ke dataran yang lebih tinggi akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 pada Sabtu saat gempa bumi dahsyat terjadi. Warga langsung keluar dari rumah dan berlarian ke dataran lebih tinggi. Beberapa rumah yang rusak akibat gempa sudah ditinggal oleh pemiliknya. Warga Mbae yang sudah mengungsi juga masih menunggu situasi aman karena ada informasi bakal terjadi tsunami. BMKG awalnya mencatat gempa pertama kali terasa pukul 5:58 waktu Indonesia Tengah dengan magnitudo 7,0. Namun dari hasil pemutakhiran data gempa tercatat bermagnitudo 7,7. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan warga yang menjadi saksi terjadinya gempa, Asrul Sani. Halo, selamat pagi Pak Asrul. Pak Asrul, bisa mendengar suara saya? Ya, alhamdulillah. Tadi sekitar jam 6 lewat, pastinya saya tidak lihat tadi. Itu memang terjadi gempa besar dengan intensitas cukup lama itu. Jadi saya kebetulan kan pimpinan pengasuh panti asuhan tuh di sebelah rumah 2 lantai itu. Itulah saya lihat bangunan 2 lantai gerak-gerak kiri kanan gitu tuh. Oke, ya. Pak Asrul bisa dijelaskan Pak Asrul saat ini berada di mana dan Pak Asrul sebenarnya tinggalnya di daerah apa? Ya, saat ini saya sedang menuju ke dataran tinggi. Saat ini saya di Jalan Raya Ngulumbai sambil dengan informasi di daerah pantai perkembangannya. Sekadar informasi dari tempat saya ke pantai itu kira-kira berjarak 7 kilo 5 kilo lah. Tapi itu data rata itu tuh, begitu. Nah, saya bertempat tinggalnya di Kelurahan Danga, di pusat kota Mbae, ibu kota Kabupaten Nagekeo. Oke, Pak Asrul, saya melihat di sini banyak sekali bangunan yang mengalami kerusakan. Bagaimana dengan daerah tempat Pak Asrul tinggal? Baik, Bal. Kondisi di Mbae yang saya lihat dalam perjalanan tadi, terlalu banyak bangunan yang retak. Retak itu tembus sampai ke dalam gitu loh, Pak Iqbal. Kalau yang runtuh semua rata tanah memang tidak ada terlihat. Tapi untuk kerusakan ya sekitar 40%, 50% ada dan banyak gitu. Oke. Begitu. Kalau melihat ada kerusakan begitu, apakah Pak Asrul melihat atau mendengarkan informasi, apakah ada korban yang terjadi begitu ketika gempa mengguncang wilayah tempat Bapak tinggal? Baik, sampai dengan saat ini Pak Iqbal, kami belum mendengar adanya korban jiwa. Tetapi yang pasti memang kira-kira setengah jam atau 40 menit yang lalu memang pergerakan massa ini crowded gitu loh. Mungkin karena nggak pernah mengalami gempa sebesar ini. Jadi terjadi macam tumpukan orang pulang mudik itu Pak Iqbal. Mobil di mana-mana, motor di mana-mana menuju dataran tinggi. Nah, itu yang saya lihat Pak Iqbal. Korban jiwa sampai saat ini belum terdengar Pak Iqbal. Oke, kalau Pak Asrul tadi mengatakan bahwa suasananya cukup crowded begitu, apakah ada arahan dari petugas setempat atau pemerintah setempat terkait kemana harus pergi, kemana harus berada dan bagaimana jalannya? Itu apakah ada informasi terkait hal tersebut Pak Asrul? Ya, kalau arahan itu justru yang saya lihat dari sesama masyarakat, bukan berseragam, begitu loh, bukan aparat berseragam. Memang ada di pertigaan perempatan dari masyarakat yang mengarahkan ke kanan saja, ke kanan atau ke kiri saja, begitu. Tapi dari masyarakat Pak Iqbal. Oke. Berarti ini arahnya ke arah mana, bisa dijelaskan kembali kepada kami kemana jadi warga akan mengevakuasi diri? Jadi ada 2 titik besar Pak Iqbal. Yang pertama ke arah Ngulumbai. Ke arah Ngulumbai dataran tinggi. Yang kedua ke arah Kesidari. Itu juga dataran tinggi. Nah, di pertigaan itulah banyak masyarakat yang mengarahkan sebagian ke
Golombai, sebagian ke Sudari. Mungkin tujuannya biar tidak terjadi penumpukan di satu titik gitu loh. Makanya dibagi, disebar itu. Oke. Begitu Pak Iqbal. Pak Asrul, apakah Pak Asrul mendapatkan informasi bahwa kami mendapatkan kabar bahwa tsunami sudah terjadi sekitar 0,3 meter begitu ya? Apakah Pak Asrul mendapatkan informasi tersebut atau merasakan dari informasi atau penglihatan Anda walaupun jaraknya tadi Pak Asrul mengatakan sekitar 3-5 km dari pantai? Benar Pak Iqbal, benar Pak Iqbal. Jadi informasi air naik itu memang benar, tapi belum nyampe di jalan raya Pak Iqbal. Informasi jalan raya ke pantai tepi laut itu berjarak kira-kira 100 sampai 200 meter. Naik betul, tapi sampai di jalan raya belum Pak Iqbal. Itu yang kami dapatkan sampai saat ini Pak Iqbal. Oke. Pak Asrul bisa dijelaskan lagi kepada kami, ini bagaimana awalnya terjadi dan jam berapa tepatnya dan pada saat itu warga sedang apa? Halo Pak Asrul? Pak Asrul bisa mendengarkan suara saya? Baik, sepertinya komunikasi kami terputus. Walaupun begitu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Asrul, salah satu warga yang kami wawancara, terkait dengan warga yang saat ini sedang melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Walaupun begitu juga tadi sempat dikabarkan bahwa tsunami sempat terjadi sekitar 0,3 meter tingginya. Namun begitu warga tetap disampaikan oleh Pak Asrul tetap menunggu begitu ya bagaimana proses evakuasi itu terus berlangsung walaupun belum ada informasi terkini kemana mereka akan perginya.